Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 20112500012 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Islam Al-Usyah Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada mata kuliah pengembangan nilai-nilai agama dan moral, dosen pengampu Bunda Wiwinda MAG. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pahami di semester ini tentang pengembangan agama dan moral. Yang pertama itu, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat rentan, di mana masa ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ketika anak masih usia dini, orang tua harus mendidik dan mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada anak untuk membantu menunjang kehidupan anak itu di masa yang akan datang. Lalu, apa yang harus diajarkan orang tua kepada anak usia dini? Begitu banyak hal yang harus diajarkan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anaknya, seperti mengajarkan pendidikan agama dan moral. Pendidikan agama dan moral itu sangat membantu anak dalam memasuki tahapan selanjutnya. Karena pendidikan agama dan moral adalah salah satu pendidikan yang penting yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Yang pertama yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar untuk anak. Karena jika anak ditanamkan pendidikan agama sejak usia dini, maka pendidikan umum yang lainnya juga akan mengikuti pendidikan agama. Dikarenakan pendidikan umum sudah tercakup di dalam pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak. Tujuan diajarkannya pendidikan agama kepada anak sejak dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Di samping pendidikan agama, terdapat pula pendidikan moral. Kata moral itu sendiri mempunyai arti kebiasaan. Jadi, moral adalah membiasakan, memberikan pengajaran tentang baik dan buruk sesuatu seperti perilaku, sikap, budi pekerti, perbuatan, dan lain sebagainya. Sehingga anak dapat menilai dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut salah satu buku yang saya baca, menurut Jean Piaget, dalam teori perkembangan moral terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama itu heteronomous morality yang berusia 5-10 tahun. Anak sudah mengetahui apa itu moral, tetapi anak masih belum bisa merubah atau mengembangkan moralnya. Anak belum bisa mengikuti aturan dan anak belum menyadari moralnya. Yang kedua itu adalah autonomous morality, usia 10 tahun ke atas. Anak sudah memiliki moral dan anak sudah mulai bisa merubah dan mengembangkan moralnya. Anak sudah mengikuti aturan dan sudah sadar akan moralnya. Sejatinya, pendidikan agama dan moral sangat berkaitan di dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan anak usia dini. Jika agama anak baik, maka moral si anak juga akan baik, insya Allah. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang pengembangan sosial emosional. Yang pertama, masa anak usia dini merupakan salah satu periode yang sangat penting karena periode ini merupakan tahap perkembangan kritis. Pada masa inilah kepribadian seorang anak akan terbentuk. Pengalaman yang terjadi pada masa ini cenderung bertahan dan berpengaruh sikap anak sepanjang hidupnya, mempengaruhi sikap anak sepanjang hidupnya. Pada masa ini anak senang melakukan berbagai aktivitas seperti memperhatikan aktivitas lingkungan sekitar, meniru, mencium, dan meraba. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian anak
adalah lingkungan keluarga, terutama seorang ibu yang memberikan pengaruh besar pada anaknya. Hal ini disebabkan anak memperhatikan ketergantungan yang kuat dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dikatakan dalam salah satu teori Montessori dalam Heinstock tahun 1999 yang menyebutkan bahwa anak usia dini itu sebagai periode sensitif atau sensitif secara khusus anak mudah menerima stimulus-stimulus tertentu. Banyak orang dewasa gagal memahami anak sebagai makhluk yang mempunyai kecerdasan dan mempunyai kemampuan dalam belajar. Pada masa ini, anak harus adanya kebebasan dalam lingkungan untuk mengembangkan fisik, mental, pertumbuhan spiritualnya, karena dengan lingkungan yang kondusif memungkinkan anak akan berkreasi bebas dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Orang tua yang terlalu otoriter dan serba mengatur itu akan menjadikan anaknya terkekang kebebasannya dan sekaligus dapat menghambat kebebasan berekspresi, mengembangkan potensi dan membatasi ruang gerak anak pembelajarannya. Akhirnya akan menjadikan anak ketergantungan pada orang tua atau pada orang lain, dan anak akan menjadi tidak mandiri, penakut, serba ragu, dan kurang inisiatif. Perkembangan sosial dan emosional itu merupakan dua aspek yang berlainan, namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Perkembangan sosial sangat erat hubungannya dengan perkembangan emosional, walaupun masing-masing ada kekhususannya tersendiri. Perkembangan sosial itu dan emosional anak usia dini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi peran orang tua dan guru di sekolah dalam mengembangkan perilaku sosial dan emosional anak adalah ditempuh dengan menanamkan sejak dini pentingnya pembinaan perilaku dan sikap, dan dapat dilakukan melalui pembiasaan yang baik. Hal ini yang menjadi dasar utama pengembangan sosial dan emosional anak dalam mengarahkan pribadi anak dengan nilai-nilai yang dikembangkan di lingkungan masyarakat. Perilaku sosial dan emosional yang diterapkan pada anak usia dini adalah perilaku yang baik, jujur, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, percaya, adil, setia kawan, sifat kasih sayang terhadap sesama, dan memiliki toleransi yang tinggi. Istilah dari perilaku menurut salah satu teori Sarwono diartikan sebagai perbuatan-perbuatan manusia baik yang terbuka maupun yang tertutup. Contoh perbuatan yang terbuka itu adalah melempar, memukul, melompat, menari. Adapun yang tidak terlihat seperti minat, sikap motivasi, pemahaman dan berpikir. Munculnya perilaku seseorang itu karena adanya dorongan atau keinginan yang kuat dari seseorang. Salah satunya adalah motivasi seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.